Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan dan nikmat yang tak terhitung hingganya. Dan selawat beriringan salam tak hentinya kita curahkan buat baginda kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang terhormat Ibu Novia MM dalam mata kuliah manajemen pemasaran bank syariah. Terusnya kepada teman-teman seperjuangan. Di sini saya tidak akan memanjang mukadimahnya, langsung saja ke pembahasan materi kita, yaitu di sini saya ambil pembahasan tentang pengertian produk. Di dalam pemasaran tentu kita harus mengetahui pengertian produk terlebih dahulu. Adapun pengertian produk adalah suatu yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Pada dasarnya produk terbagi ke dalam 5 tingkat, yaitu yang pertama yaitu manfaat inti. Manfaat inti ini dijelaskan yaitu jasa atau manfaat dasar yang sesungguhnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan. Contohnya seperti manfaat umum dari sepatu adalah untuk melindungi kaki, kan? Yang kedua itu produk dasar, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar. Contohnya seperti rancangan produk minimal agar dapat berfungsi seperti sepatu tadi, kan fungsinya itu melindungi kaki. Yang ketiga itu produk yang diharapkan, yaitu set atribut dan persyaratan yang biasanya diharapkan dan disetujui pembeli ketika memberikan produk itu. Contohnya bentuk, model dan kualitas suatu produk tersebut. Yang keempat, produknya ditingkatkan. Adapun produk yang ditingkatkan yaitu berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahkan berbagai manfaat dan layanan sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan, bisa dibedakan dengan produk bersaing. Contohnya yaitu bahan berkualitas atau tahan lama, seperti sepatu tadi, bagaimana kualitasnya, apakah bagus, kan? Tentu harus berkualitas dengan tahan lama. Ya, adapun yang terakhir yaitu produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perusahaan yang mungkin dapat berkembang untuk suatu produk di masa mendatang. Contohnya seperti pembuatan sol sepatu dengan menggunakan sistem komputerasi. Jadi yang kita bahas pertama itu tentang pengertian produk. Di sini akan kita bahas tentang pengembangan produk. Pembahasan inti kita yaitu adapun pengembangan produk. Pengembangan produk ini merupakan salah satu aktor penting yang menentukan berhasil tidaknya suatu produksi di pasaran. Dari pengertian di atas, tentu timbul pertanyaan kenapa pengembangan produk itu penting. Tentu dikarenakan adanya beberapa faktor yang harus kita ketahui. Yang pertama, faktor yang perlu kita ketahui dalam pengembangan produk yaitu yang pertama mempertahankan pangsa pasar, yang kedua menetapkan dasar pasar baru di kemudian hari, yang ketiga merekrut segmen pasar terlebih dahulu, yang keempat memanfaatkan
kecanggihan teknologi baru. Yang kelima, memanfaatkan kekuatan distribusi. Di dalam pengembangan produk tentu ada manfaatnya terlebih dahulu, yaitu ada manfaat pengembangan produk. Yang pertama itu untuk mencapai kemantapan penjualan dan laba. Yang kedua itu untuk memperoleh penghambatan dan pasarannya. Yang ketiga untuk mempertahankan dan memperbaiki posisi dalam persaingan. Yang keempat untuk menyesuaikan produk dengan selera dan kemauan konsumen serta pengembangan teknologi. Yang kelima itu untuk meningkatkan market share. Yang keenam itu untuk memperluas pasar. Kita lanjut tentang strategi pengembangan produk. Dalam pengembangan produk tadi tentu ada manfaat pengembangan produknya yang sudah kita jelaskan tadi. Dalam manfaat produk tentu ada bagaimana strategi pengembangan produk yang baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi peningkatan kualitas produk yang baik. Yang pertama itu strategi peningkatan kualitas ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja fungsi produk seperti daya tahan, kendalangan, kecepatan, dan kualitas produk. Yang kedua itu ada strategi peningkatan keistimewaan. Strategi peningkatan keistimewaan ini bertujuan untuk menambahkan keistimewaan baru yang terdapat pada produk seperti dalam halnya ukuran, berat, bahan yang digunakan, maupun menambah keanekaragaman, keamanan atau kenyamanan dalam menggunakan produk. Yang terakhir, strategi peningkatan daya ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik ekstensis. Itulah yang dapat saya sampaikan dari materi kita, yaitu tentang pengembangan produk. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.